Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mempelajari mengkaji kitab Tankihul Qaulil Hasis Bisyaril Babil Hadis. Tema kali ini kita dahulukan babus siyam fi fadilatis saum, di dalam keutamaan puasa. Qala al-musannifu wa syari'u rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Al-babus salisa asyar. Adapun bab yang ke-13 fi fadilatis saum, di dalam keutamaan berpuasa. Kita lihat keterangan-keterangan para ulama tentang keutamaan puasa di dalam kitab Tankihul Qaul. Qala Allah ta'ala fi ma hakahu anhu nabiyuhu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, fima, di dalam perkara, di dalam suatu hadis, hakahu, yang mengkisahkan hu pada hadis, anhu, darinya Allah, nabiyuhu, siapa nabinya Allah. Jadi ini hadis qudsi yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Adapun setiap kebaikan bi asyri amsalihha, itu dengan 10 semisalnya. 10 semisalnya kebaikan. Ila sab'i mi'ati fin, sampai 700 kali lipat. Jadi amal apapun yang kita kerjakan, apapun, itu balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan lipatannya tidak terhingga. Illa syama, kecuali puasa. Sungguh luar biasa puasa ini, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu, li, itu untukku, wa anna ada zibih, dan adapun aku ada zibih, itu yang membalasnya bihi, dengan puasa tersebut. Kaja fil ihya, demikian ini di dalam kitab Ihya. Jadi semua amalan anak Adam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Nabi SAW di dalam hadits qudsi. Fa innahu li, maka sungguhnya Nabi SAW bersabda, ini maknanya dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, bahwa sungguhnya puasa itu li untukku, wa ana ada zibih, dan aku yang akan membalasnya dengan puasa tersebut. Saking besarnya pahala puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala, berkata siapa Allah, wa ta'ala, yang maha luhur, siapa Allah, fil hadisil qudsi, di dalam suatu hadis qudsi. Kita jelaskan dulu apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Wal farqu bainahu wa bainal Quran, dan adapun perbedaan bainahu, di antara hadis qudsi, wa bainal Qur'ani, dan di antara Al-Quran. Apa perbedaannya? Annal Qur'ana, bahwa sungguhnya Al-Quran, nuzila, itu diturunkan, apa Al-Quran, lil ijazi, untuk mukjizat, untuk melemahkan, bi aqsari suratin, dengan sependek-pendeknya surat. Jadi di dalam Al-Quran, sependek-pendeknya surat itu tidak akan dapat orang menyamainya, menandinginya. Bahwa sungguhnya Quran, nuzila, itu diturunkan apa Quran, lil ijazi, untuk mukjizat, untuk melemahkan, bi aqsari suratin, dengan sependek-pendeknya surat. Bihila fidzalik, berbeda dengan demikian hadis qudsi maksudnya. Fa innahu, karena sungguhnya hadis qudsi, laisa lil ijazi, bukan untuk melemahkan. Fa innahu, karena sungguhnya hadis qudsi, laisa lil ijazi, itu bukan untuk melemahkan, bukan untuk mukjizat. Wa kullun minal Qur'ani, dan adapun setiap minal Qur'an, dari Qur'an, wal ahadisi, dan setiap dari hadis-hadis, yuta'abbadu bi qiraatih, itu diibadahi bi qiraati, dengan pembacaannya, dengan dibacanya Quran dan hadis. Jadi di sini adalah Quran itu sebuah mukjizat.
dan hadis qudsi bukan suatu mukjizat. Namun persamaan keduanya adalah setiap dari Al-Quran dan hadis-hadis itu diibadahi dengan pembacanya. Orang yang membacanya itu didapati ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. As-saum li wa ana adazibih. Puasa itu untukku dan adapun aku yang akan membalasnya dengan puasa tersebut. Apa dibacanya? Bifathil hamjah, dengan fathah hamjah. Adazi wa sukunil ya, dan ya-nya disukun, ditakhfif. Wa ana adazibih maksudnya gitu. Jazaan kasiro, sebagai balasan yang banyak. Jadi makna wa ana adazibih adalah jazaan kasiro, sebagai balasan yang banyak. Min ghairi ta'yinin, dari selain ta'yin, penentuan pahala. Penentuan 10, penentuan 700 kali lipat. Nah, pahala puasa ini tidak tertentu. Tidak ditentukan batasannya, hanya Allah yang akan membalas dan mengetahui. Limik darihi, bagi kadarnya pahala puasa. Nah. Wakila, dan dikatakan, ini makna yang wakila dikatakan, makna dalik, apa makna demikian itu? Anasyama, bahwa sungguhnya puasa, ahabbul ibadati, itu paling dicintainya ibadah, ilayya, atasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna selain makna di atas adalah bahwa puasa itu ibadah-ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Wal muqaddamu indi, dan puasa tersebut muqaddam, didahulukan, indi, atasku. Jadi puasa ini luar biasa. Yang lain tidak mengetahui, ya. Tapi puasa hanya Allah yang mengetahui. Kepura-puranya orang, bohongnya orang, hanya Allah yang mengetahui. Rawahu Tabrani an Abi Umamah bisnadin Hasan, meriwayatkan hadis ini dari Abi Umamah. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tabrani an Abi Umamah, dari Abi Umamah, bisnadin Hasan, dengan sanad yang hasan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shahimi farhatani. Lis-shahimi, bagi orang berpuasa, farhatani, itu dua kegembiraan. Yafrahu bihima. Yafrahu, bergembira siapa orang berpuasa, bihima, dengan dua kegembiraan. Farhatun, yang mana dua? Farhatun, kegembiraan, inda iftarih, kegembiraan ketika berpuasa. Ai bizawali ju'ihi, tafsirnya adalah dengan hilang rasa laparnya, wa atashihi, dan rasa hausnya, hina, ketika ubiha, ketika dibolehkan, lahu, baginya orang, al-fitru, apa berbuka. Jadi puasa ini mempunyai dua kegembiraan. Orang yang berpuasa bergembira dengan dua kegembiraan tersebut. Yang pertama adalah farhatun inda iftarih, kegembiraan ketika berbuka. Maksudnya adalah bizawali ju'ihi, dengan hilang rasa laparnya, wa atashihi, dan hausnya, hina ubiha, ketika dibolehkan baginya orang berpuasa, al-fitru, apa berbuka. Nah, di sini. Jadi satu itu makna yang pertama. Wakila, dan makna yang kedua adalah maksudnya bergembira ketika berbuka. Inna farhahu, bahwa sungguhnya kegembiranya orang berpuasa, bifitrihi, dengan berbukanya orang, innama, dengan berbukanya orang yang berpuasa, innama, itu hanya saja, huwa, adapun orang yang berpuasa, min haisu, itu dari sisi, innahu, bahwa sungguhnya orang berpuasa, tamamu saumihi, itu sempurnanya puasanya, telah menyempurnakan puasanya. Jadi makna yang kedua adalah bahwa sungguhnya kegembiraan dia tatkala berbuka, bahwasanya dia itu bergembira dari sisi dia telah menyempurnakan puasanya. Wa khotimatu ibadatih, dan menutup ibadahnya. Jadi seakan-akan aku telah menyempurnakan puasaku, aku telah menutup
artinya puasanya telah selesai pada sore hari, dan dia telah berbahagia, telah menutup dengan kebaikan, telah menyelesaikan puasanya. Wa tahfifum min rabbih, dan keringanan dari Tuhannya. Dengan puasa dia berbuka pada jam 6 sore itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memerintahkan puasa 24 jam. Wa ma'unatun, dan pertolongan ala mustaqbali saumihi, atas masa depan puasanya orang, atas ke depan puasanya orang. Artinya apa? Ditolong atas ke depan puasanya orang. Artinya seorang hamba ketika diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong, artinya besok dia akan berpuasa lagi. Dengan adanya batasan dari Allah, berbuka pada sore hari waktu maghrib, maka dia merasa diringankan Allah Subhanahu wa taala dan ditolong untuk bisa berpuasa pada esok hari. Dengan adanya itu dia akan semangat dan ingin berpuasa pada esok harinya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika bertemu Tuhannya. Ini makna yang kedua. Jadi puasa itu mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama adalah ketika berbuka, yang kedua adalah gembira ketika bertemu kepada Robnya. Artinya apa? Ayyaumal qiyamah, itu pada hari kiamat. Qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, laisa lil mu'min, bukanlah bagi orang beriman, rohatun itu tentram, itu gembira, itu damai hatinya. Jadi orang mukmin itu tidaklah bergembira hatinya duna liqa'i rabbih, kecuali bertemu dengan Tuhannya. Tidak ada rasa gembira pada seorang mukmin kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Ai bihusulil jaza, maksudnya adalah dengan tercapainya balasan, wasawab, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, au bin nazri, atau dengan melihat ila wajhi, kepada wajahnya Allah, wajhi rabbih, kepada wajahnya Allah, intaha, selesai. Nah, saya ulang, jadi puasa mempunyai dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka, dengan hilang rasa laparnya, hausnya, dan dibolehkan padanya orang untuk berbuka. Dan juga makna yang berikutnya adalah ketika bahwa sungguh kegembiraannya orang dengan berbukanya orang, dari segi dia telah menyempurnakan puasa, dari segi dia menutup ibadah dengan puasa tersebut, telah menyelesaikan puasa, dari segi dia telah diringankan oleh Subhanahu wa taala dengan tidak berpuasa berturut-turut atau 24 jam, atau dari segi dia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ala mustaqbili saumi, atas ke depan puasanya, atas masa depan puasanya, artinya besok masih bisa puasa lagi, dia bersemangat masih. Dan gembira atas bertemu dengan Tuhannya adalah pada hari kiamat. Wahab bin Munabbih berkata, tidaklah orang bagi orang mukmin itu rahatun, kegembiraan, duna liqa'i rabbih, kecuali dia tanpa bertemu dengan Rabbih, Tuhannya. Maksudnya adalah bihusil jaza, dengan tercapainya balasan, wasawab, dan pahala, au binna di wajhi Rabbih, atau dengan melihat kepada wajah Robnya atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Demikianlah kajian pada kali ini tentang fadilah puasa di dalam kitab Tanqihul Qaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.